Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 437-440 Siapakah kamu? Dia berdiri di depan Kevin Ye, membuat Mia Fang bingung harus berbuat apa. Jari-jarinya gemetaran di pakaiannya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat melakukannya. Meskipun Mia Fang mengakui bahwa dia adalah tunangan Kevin Ye, dia juga ingin memiliki perkembangan substantif dengannya. Namun, Mia Fang belum pernah menanggalkan pakaiannya di depan seorang anak laki-laki sebelumnya. Memikirkan adegan ini, Mia Fang ingin menggali lubang di tanah dan menggali di dalamnya. Wajahnya seperti memetik bunga, dan napasnya seperti gumpalan. 8 kata ini benar-benar dapat digunakan untuk menggambarkan Mia Fang saat ini. Tampaknya melihat bahwa Mia Fang malu, Kevin Ye berjalan ke sisinya dengan senyum menawan. Menempel erat di cuping telinga Mia Fang yang tembus pandang, Kevin Ye tertawa pelan, "Mia Fang, kita ini pasangan suami istri yang sudah tua, apa yang perlu dimalukan? Kau ingin aku membantumu?" Mia Fang terkejut, wajahnya semakin memerah, "Jangan, suamiku, aku akan melakukannya sendiri." Namun, memikirkan berapa kali ia telah dihukum oleh pria di depannya, Mia Fang merasa lega. Di hadapan Kevin Ye, Mia Fang mengumpulkan keberanian untuk menanggalkan pakaiannya satu persatu. Di sisi lain, Kevin Ye sedang mengamati Mia Fang dengan tatapan penuh penghargaan, menyebabkan Mia Fang merasa semakin panas. Namun, harus dikatakan bahwa tubuh Mia Fang sangat bagus. Ia begitu cantik sehingga ia tidak tampak seperti manusia. Cek, cantik. Kau benar-benar membuatku ngiler. Sekarang setelah ia hanya memiliki sedikit pertahanan terakhirnya, sulit bagi Mia Fang untuk mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tergagap pada Kevin Ye, "Suamiku, bisakah kau berbalik dulu, aku." Kevin Ye langsung tertawa jahat dan berkata, baiklah, aku akan berbalik. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye langsung berbalik, dan Mia Fang langsung menjatuhkan garis pertahanan terakhirnya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum suara manis Mia Fang terdengar sekali lagi, baiklah, kau bisa berbalik sekarang." Ketika Kevin Ye berbalik lagi, dia tertegun selama 3 atau 4 detik, dan kemudian, dia memuji. Berkibar seperti naga, bergoyang seperti keagungan naga banjir yang menakjubkan, memang tidak salah sama sekali. Mia Fang saat ini tampaknya lebih murah hati dari sebelumnya, dia berdiri di tempat dengan cara yang menawan, dan tidak menyembunyikan apapun. Begitu saja, tatapan Kevin Ye membaptisnya. Setelah beberapa lama, Mia Fang kemudian tertawa lembut, dan bertanya pada Kevin Ye, "Suamiku, apakah aku cantik?" Kevin Ye tertawa dan menjawab, "Cantik, sangat cantik." Tidak peduli seperti apa keadaannya, jika dia bisa mendengar pujian dari orang-orang yang dia sukai, gadis-gadis akan selalu senang, Mia Fang tidak terkecuali. Biasanya, Kevin Ye juga ahli dalam hal bunga, bahkan jika dia mampu melihat seluruh keberadaan Mia Fang, dia seharusnya tetap tenang dan kalem. Namun, Kevin Ye masih bertanggung jawab atas kepemilikan sampai sekarang, jadi ada beberapa aspek di mana dia tidak bisa mengendalikan kultivasinya karena dorongan hati. Perlahan melangkah maju, Kevin Ye tiba di depan Mia Fang. Mengangkat jarinya sedikit, dia merasakan otot-otot Mia Fang yang seputih salju dengan sensasi yang tidak jelas. Mia Fang tidak menghentikannya, dan terus tertawa seperti lonceng yang berdenting. Di sisi lain, wajah Kevin Ye memiliki ekspresi yang sangat berwarna. Dia tidak akan pernah mengira bahwa bunga lili yang cantik ini tiba-tiba tumbuh di tempat seperti itu, mekar di dada Mia Fang begitu saja. Bunga itu tampak cerah, tetapi juga memiliki pesona. Bunga lili ini benar-benar tumbuh di sini, benar-benar di luar dugaanku. Jari-jari Kevin Ye menyentuhnya lagi, rasanya sangat familiar. Dengan senyum nakal, mata Kevin Ye terus berputar saat dia tiba-tiba berkata, "Mia Fang, aku mulai penasaran sekarang, di mana tepatnya bunga persik lanakin itu tumbuh." Mia Fang juga mulai tertawa, dan bercanda berkata, "Suamiku, jika kamu sangat penasaran, kamu akan tahu saat kamu melihatnya sendiri." Saat dia berbicara, Mia Fang tersenyum nakal, "Lan, bunga persik gadis kecil itu tumbuh di tempat yang sangat rahasia. Hehe. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku bahkan lebih penasaran." Kevin Ye tertawa jahat. "Ketika saatnya tiba, gadis kecil lanakin itu, aku pasti akan senang melihatmu, tetapi hari ini, aku, suamimu, akan terlebih dahulu memeriksa kalian semua, iblis kecil pemakan jiwa itu." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye mengangkat tangannya dan langsung memeluk Mia Fang seperti seorang putri.
Mia Fang terkejut, dan langsung berteriak minta ampun. Begitu saja, dia digendong oleh pria yang disukainya. Di satu sisi, Mia Fang malu dan malu, di sisi lain, dia sangat gembira. Kevin Ye dengan lembut mengangkat pantat Mia Fang, lalu perlahan-lahan memasukkan Mia Fang ke dalam bak mandi obat yang telah disiapkannya. Selama kurun waktu ini, tidak ada sedikit pun cipratan. Tubuh Mia Fang berputar sejenak, lalu dia duduk dengan aman di dalam tong. Di bawah uap bak mandi obat yang panas, seluruh tubuh Mia Fang perlahan mulai memancarkan sedikit cahaya merah muda. Sambil menggertakkan giginya, wajah Mia Fang menjadi jelek. Kevin Ye, di sisi lain, berdiri di belakang Mia Fang dan menghiburnya. Mia Fang, kekuatan obat dari mandi obat ini kuat, mungkin sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi akan lebih baik setelah beberapa saat. Ya. Mia Fang mengangguk, tetapi dia masih merasa seluruh tubuhnya terbakar. Melihat bahwa Mia Fang benar-benar merasa sulit untuk menahannya, Kevin Ye tanpa sadar mengangkat tangannya dan mulai memijat bahu Mia Fang yang harum dengan telapak tangannya yang hangat. Mia Fang sedikit tenang pada awalnya, tetapi dengan sangat cepat, dia mulai menikmatinya. Mengikuti suara terengah-engah pelan, Kevin Ye tahu bahwa Mia Fang saat ini sudah tertidur. Baru kemudian Kevin Ye rileks, dan berbalik untuk kembali ke meja samping tempat tidurnya. Membuka laci, Kevin Ye mengeluarkan sekotak jarum perak. Kotak jarum perak ini tampak tidak berbeda dengan jarum jahit. Setelah menunggu hampir 10 menit, Kevin Ye menoleh ke belakang dan muncul di belakang Mia Fang. Mia Fang, selanjutnya adalah perawatan akupuntur yang paling penting. Mungkin sedikit menyakitkan, bersabarlah. Kevin Ye berbisik ke telinga Mia Fang. Mia Fang berkata dengan linglung. Kevin Ye akan melakukannya, tekniknya sangat cepat, jarum perak langsung diarahkan ke bagian atas kepala Mia Fang. Mia Fang yang sedang tidur nyenyak tersentak bangun dan berteriak, "Ah, suamiku, sakit, 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 sakit." Dan pada saat itu, bersembunyi di pintu kamar Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu menahan napas, diam-diam mendengarkan suara-suara di dalam ruangan. Setelah itu, dia akan menggunakan matanya untuk berkomunikasi dari waktu ke waktu. Seolah-olah dia sedang membuat beberapa adegan yang tak terlukiskan dalam benaknya. Saat teriakan tajam Mia Fang keluar dari ruangan, Howard Zhang dan Michael Liu menjadi bersemangat. Terutama Michael Liu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira sambil menekan suaranya, "Sudah mulai, sudah mulai." "Hehe, Pak Tua Liu, apa kau mendengarnya?" Si cantik Fang bahkan sudah menelepon suaminya. Sepertinya kemajuan kakak Ye seperti menaiki roket. Bukan hanya duduk di roket. Apa kau tidak mendengar bagaimana si cantik Fang merintih kesakitan? Ini benar-benar akting. Michael Liu berkata sambil tertawa nakal, "Cek-cek, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang biasanya lembut dan sopan seperti kakak iparku akan bersikap begitu kasar saat naik ke ranjang." Sungguh kasihan si cantik Fang. Sepertinya ini pertama kalinya. Howard Zhang memutar matanya ke arah Michael Liu, omong kosong, jika bukan karena peralatan asli, kakak Yeku bahkan tidak akan menginginkannya. Tepat saat Michael Liu sangat bersemangat hingga ia tidak dapat menahan diri, sebuah erangan datang dari langit dan langsung menghantam kepala Michael Liu dan Howard Zhang, membuat mereka sangat takut hingga hampir mengompol. "Kalian berdua, apakah kalian sudah cukup mendengar? Jika sudah, cepatlah pergi. Jika kalian berani bersembunyi di depan kamarku dan menguping, lihat saja bagaimana aku akan menghadapi kalian berdua pengecut nanti." Suara ini tidak lain adalah Kevin Ye. Seluruh villa berada di bawah kendali indera ketuhanan Kevin Ye, bagaimana mungkin Howard Zhang dan Michael Liu tidak mengetahuinya? Sekarang, Kevin Ye hanya berbicara untuk menakut-nakuti mereka berdua. Jika kedua orang ini masih tidak mundur, Kevin Ye mungkin akan memberi mereka pelajaran. Howard Zhang dan Michael Liu dengan bijaksana saling memandang, lalu mulai berlari menuruni tangga dengan putus asa seperti pencuri. Mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka menunggu Kevin Ye memberi mereka pelajaran? Saat mereka berlari, Michael Liu si bocah nakal ini masih berbicara dengan nada meremehkan, "Kakak ipar, serius kamu hanya peduli dengan kesenanganmu sendiri. Apa salahnya kami mendengarkan, kami benar-benar lebih menghargai hubungan seksual kami daripada teman-teman kami." Huff, bayi itu sangat tidak bahagia. Howard Zhang memutar matanya ke arah Michael Liu, dan berkata dengan nada bercanda, "Oh, Liu tua, aku harap saat giliranmu tiba, kamu tidak akan memperlakukan teman-teman kami dengan begitu tinggi, dan itu saja." Michael Liu benar-benar tercengang oleh kata-kata Howard Zhang dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Mereka berdua turun satu demi satu, kembali ke ruang makan. Namun, pada saat ini,
Orang lain tiba-tiba muncul di ruang makan, membuat Howard Zhang dan Michael Liu tertawa terbahak-bahak. Seorang gadis berusia 15 hingga 16 tahun, mengenakan pakaian Kevin Ye, dengan rambut biru muda panjang, mata biru muda, dan wajah yang tampak begitu cantik sehingga sulit untuk menatap langsung. Setelah melirik Howard Zhang dan Michael Liu, gadis berusia 15 hingga 16 tahun itu hanya mendengus sombong, lalu menundukkan kepalanya dan terus menikmati sarapannya sendiri. Michael Liu termenung sejenak, lalu bertanya kepada gadis itu, apa yang terjadi? Siapa kamu? Melihat seorang gadis misterius tiba-tiba muncul di rumahnya, meskipun dia sangat cantik, Michael Liu masih merasa bahwa otaknya telah mengalami korsleting. Sepertinya otaknya tidak cukup besar, dan dia bahkan tidak tahu dari mana gadis ini berasal. Bab 438 Bintang-bintang Luan Merah bergerak, bintang-bintang Kaisar bangkit. Dengan rambut biru muda dan mata biru muda, ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik, hal pertama yang muncul di benak Michael Liu dan Howard Zhang tentu saja adalah si kecil bernama Ye Kinara yang kecanduan tidur. Namun jika diperhatikan dengan saksama, sepertinya tidak demikian. Ye Kinara hanyalah seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun. Kemarin, ketika dia melihat Ye Kinara, tingginya masih 1,23 meter, dan mustahil baginya untuk tumbuh setinggi anak berusia 15-16 tahun, 1,67 meter. Saling memandang, Howard Zhang dan Michael Liu berdiri dengan tatapan kosong di sisi ruang makan, tidak dapat berkata apa-apa. Adapun gadis muda yang tiba-tiba muncul, dia tampaknya sama sekali mengabaikan Howard Zhang dan kelompoknya dan terus duduk diam di sana, memakan sarapannya, hanya menggunakan penglihatan tepinya untuk melirik Howard Zhang dan kelompoknya dari waktu ke waktu. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Michael Liu melirik Howard Zhang dan bertanya. Howard Zhang mengangkat tangannya, jangan lihat aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada orang hidup muncul di villa itu. Bahkan jika dia meninggalkan masalah aneh ini di sana, tidak mungkin untuk menjelaskannya. Sudah cukupkah kalian melihat? Tiba-tiba, setelah gadis itu kenyang, dia berbicara kepada Michael Liu dan Howard Zhang. Suaranya sangat manis dan penuh pesona. Michael Liu terkejut, dia menunjuk gadis itu seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia berbicara, dia benar-benar berbicara. Gadis itu menyipitkan matanya dan menatap Michael Liu dengan menggoda, seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari tangga ke lantai 2. Suara Kevin Ye terdengar dari balik tangga, Hyacin, Liu tua, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian punya waktu, pergilah berkultivasi lebih awal. Mendengar suara Kevin Ye, Howard Zhang dan Michael Liu akhirnya punya keberanian. Mereka berdua berlari ke tangga dan menunggu Kevin Ye dengan cemas. Pada saat ini, saat Kevin Ye memegang tangan Mia Fang, mereka perlahan menuruni tangga. Ketika mereka bertemu lagi, Mia Fang masih mengenakan pakaian olahraga yang gagah berani. Wajahnya yang awalnya pucat kini dipenuhi dengan cahaya kemerahan. Rasanya benar-benar memikat dan memikat, benar-benar cantik. Michael Liu dan Howard Zhang sama-sama tercengang. Ketika Kevin Ye dan Mia Fang akhirnya tiba di depan mereka berdua, Michael Liu tertawa nakal. Kakak ipar, kalian berdua menyelesaikan urusan kalian begitu cepat. Kevin Ye mendengus, dia tanpa menahan diri menyerahkan iga asam manis kepada Michael Liu, dasar bocah nakal, apa yang kau pikirkan seharian ini? Bahkan Mia Fang meludahi Michael Liu dengan ekspresi jijik, dan kemudian, seluruh tubuhnya menempel di sisi Kevin Ye. Michael Liu hanya peduli dengan godaan, tetapi ekspresi Howard Zhang sangat berlebihan. Dia menunjuk ke restoran di lantai bawah, kakak Ye, restoran, di dalam. Pada saat ini, Kevin Ye dan yang lainnya sudah turun ke bawah, dan ketika gadis berambut biru muda di restoran itu melihat Kevin Ye, dia langsung berdiri dan berlari ke arahnya. Dia tidak peduli bahwa Mia Fang, yang berdiri di samping Kevin Ye, langsung melompat ke pelukan Kevin Ye dengan ekspresi manja di wajahnya. Kevin Ye juga terkejut. Meskipun rambut dan wajah gadis kecil itu samar-samar terlihat olehnya, dan perbedaan tinggi badannya terlalu besar. Dia hampir setinggi Lanakin, gadis kecil itu. Dengan kedua tangan memeluk Kevin Ye, gadis kecil itu menempel erat di lengan Kevin Ye, tampak seperti dia bersikap genit. Melihat gadis kecil yang dingin itu bersikap begitu intim dan genit terhadap Kevin Ye, Michael Liu langsung terdiam. Apa yang terjadi, aku tidak tahu. Howard Zhang dan Michael Liu masih baik-baik saja, paling-paling, mereka hanya penasaran dan bingung. Namun, Mia Fang, yang meringkuk dekat dengan Kevin Ye, berbeda. Sudah cukup lama sejak hubungan mereka mengalami kemajuan, dan tiba-tiba, seorang gadis muncul entah dari mana.
Dia tampak lebih muda darinya, dan wajahnya yang jahat bahkan lebih cantik darinya. Pada saat itu, Mia Fang bisa mencium kecemburuan di sekujur tubuhnya dari jarak 10 meter. Mia Fang cemberut dan bertanya, suamiku, siapa dia? Michael Liu dan Howard Zhang tertawa nakal, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kevin Ye terdiam, bahkan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Pada saat ini, gadis berambut biru muda itu tertawa, dan menatap Mia Fang dengan menawan, kakak, kamu tidak mengingatku, kita pernah bertemu sebelumnya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mia Fang menatap gadis cantik di depannya, dan benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Tentu saja. Gadis itu terkekeh. Dia terlihat sangat imut, kita bertemu di turnamen sekolah kakakku. Setelah nona kecil itu mengingatkannya, Mia Fang tiba-tiba teringat sesuatu. Namun, keheranan di wajahnya saat ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Jangankan Mia Fang, bahkan Kevin Ye, Howard Zhang, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang membuatnya tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kau adalah si kecil itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kau bisa tumbuh seperti ini? Mia Fang sama sekali tidak mempercayai matanya sendiri. Itu benar-benar anak kecil itu. Ini terlalu misterius. Michael Liu juga tercengang. Dalam satu malam, seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun benar-benar mampu tumbuh menjadi seorang wanita muda yang ramping dan anggun berusia 15 atau 16 tahun. Ini benar-benar hal yang tidak terbayangkan. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah Ye Kinara. Sekelompok orang mengelilingi sofa ruang tamu. Michael Liu dan Howard Zhang duduk di kedua sisinya, sementara Mia Fang dan Ye Kinara duduk di sebelah kiri dan kanannya, bersandar di tubuh Kevin Ye pada saat yang sama. Mia Fang telah memperhatikan beberapa gerakan intim yang tidak berlebihan, tetapi Ye Kinara berbeda, dia seperti kucing kecil malas yang meringkuk di perut Kevin Ye, tertawa dan menatap Kevin Ye. Kevin Ye, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia meraih pergelangan tangan Ye Kinara dan memotong denyut nadinya. Setelah beberapa lama, Kevin Ye menghela napas dan dengan lembut meletakkan jarinya ke bawah. Mia Fang langsung bertanya dengan gugup, suamiku, bagaimana ini? Apa ada sesuatu yang terjadi pada tubuh gadis kecil itu? Mia Fang tidak bisa mengerti apapun yang terjadi. Jika bukan karena sesuatu yang salah dengan tubuhnya, mengapa seorang gadis kecil berusia 11 tahun tiba-tiba tumbuh dan menjadi gadis besar? Wajah Kevin Ye berubah saat dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mengatakan itu, tatapan Mia Fang sekali lagi beralih untuk melihat gadis kecil Ye Kinara yang berada di pelukan Kevin Ye, seolah-olah dia sedang melihat monster. Namun, Ye Kinara benar-benar mulai terkikik seperti lonceng perak, dan berkata, kakak, sudah kubilang, tubuhku sangat normal, tidak ada masalah, tetapi kamu tidak akan percaya padaku. Aku tumbuh secara alami. Aku sama sekali tidak bisa iri padamu. Saat dia berbicara, gadis kecil Ye Kinara cemberut dengan wajah penuh kesombongan. Namun, ekspresi Kevin Ye menjadi semakin serius. Gadis kecil di depannya tidak hanya memiliki kekuatan mental yang kuat, tetapi dia juga kecanduan tidur, dan sekarang dia bisa tumbuh menjadi gadis yang langsing dan anggun dalam semalam. Segala macam hal aneh terjadi padanya, yang berarti bahwa gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Kinara dengan penuh kasih sayang memanggil Kevin Ye. Kevin Ye tergagap sebentar sebelum tersenyum dan membelai rambut panjang gadis kecil itu dengan penuh kasih. Tidak apa-apa, aku berpikir bahwa karena kamu adalah gadis kecil yang cepat, kamu akan dapat menikah dalam beberapa tahun. Kamu terlihat seperti iblis kecil, siapa yang akan kamu lepaskan saat waktunya tiba? Ye Kinara bergumam, dan berkata, aku tidak ingin menikah. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Gadis kecil itu memeluk leher Kevin Ye, terkikik, dan menggoda, kakak, mengapa aku tidak menemanimu sepanjang hidupku? Apa yang kau katakan? Kevin Ye terkekeh, jari-jarinya masih membelai rambut panjang gadis kecil itu yang tiba-tiba tumbuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia merasakan aura mengancam datang dari gadis kecil di depannya ini, dan dia menjadi muram dalam sekejap. Di dalam villa di kota langit, segala macam ejekan dan ejekan balasan dimulai antara Ye Kinara dan Ye Kinara. Sementara itu, Mia Fang melayang dengan kecemburuan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak senang. Namun jauh di sana, di seberang pantai Eropa. Pada saat ini, hari sudah gelap di sebuah rumah besar dan kuno.
Di bawah langit malam, di taman rumah besar itu, seorang lelaki tua yang rambutnya setengah emas dan setengah putih menatap langit pada sudut 45 derajat. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih berhias dengan benang emas yang membentuk perisai. Jubah itu tampak sangat misterius. Melihat bintang-bintang di langit, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum. Sudut-sudut mulutnya mulai melengkung. Bintang Red Luan bergerak, bintang kaisar terbit. Sepertinya Shen Yu, gadis kecil itu benar-benar telah menembus batasannya sendiri. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang terjadi di tanah mistis di timur itu. Dengan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan memerintahkan ke arah kegelapan, kau boleh pergi. Bawa pengawal keluarga ke timur dan bawa nona muda itu kembali. Baik, Tuan Pengawas. Bawahan ini akan segera berangkat. Saat dia berbicara, sebuah bayangan melintas dalam kegelapan dan menghilang di kejauhan. Dengan menghilangnya orang itu, senyum tetua itu menjadi semakin misterius saat dia menjepit jari-jarinya, 10 tahun, 10 tahun lagi. Di dalam kuil matahari, keluarga Tulip, Atlantis, dan keluarga Nicholas, sudah waktunya bagi 5 klan keluarga ungu emas untuk memilih kaisar lain. Shen Yu, oh Shen Yu, semuanya tergantung padamu di pertemuan keluarga Zijin, lebih baik kau tidak mengecewakanku. Apakah kita bisa merebut kembali tahta 100 tahun atau tidak akan tergantung pada pertempuran setelah tahun baru. Saat tetua itu berbicara, senyumnya menjadi semakin misterius. Tidak seorang pun tahu apa kelima klan itu atau apa yang diwakili oleh kaisar klan tersebut. Namun, badai berdarah tampaknya sedang terjadi di bawah permukaan Eropa yang tampaknya tenang. Bab 439 Pintu Kuning dalam Kegelapan. Siang hari di Linhai, sinar matahari yang terik menyinari jalan aspal, menimbulkan gelombang demi gelombang suara. Ibu Miao Chuisfeng berdiri di depan pintu masuk Taman Bintang Emas. Ia mengucapkan terima kasih kepada kakek dan cucu di sampingnya, Dr. Ilahi Sue, terima kasih. Anda benar-benar Hua Tuo yang hidup. Dan jika orang yang berdiri di seberang Miao Chuisfeng bukan Conor Sue, lalu siapa orangnya? Menghadapi ucapan terima kasih Miao Chuisfeng, Conor Sue tersenyum tipis, dengan sikap seorang ahli, kata-kata macam apa yang Anda ucapkan, Nyonya Ling. Menyelamatkan orang melalui praktik medis adalah tugas seorang dokter, jadi tidak perlu berterima kasih kepada saya. Cedera kaki Tuan Ling belum sepenuhnya pulih dan perlu waktu untuk pulih. Selama kurun waktu ini, Nyonya Ling berusaha sebaik mungkin untuk memberinya sup bergizi untuk menambah kesehatannya. Seperti kata pepatah, lebih baik makan daripada makan. Saya akan datang lagi untuk melakukan akupuntur dalam beberapa hari. Saya yakin cedera kaki Tuan Ling akan sembuh total dalam beberapa bulan. Wajah Miao Chuisfeng dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ya, saya pasti akan mengikuti keinginan Anda, Dr. Ilahi Sue, terima kasih banyak. Setelah itu, alis Miao Chuisfeng berkedut, dan dia mengganti topik pembicaraan. Dr. Ilahi Sue, mengapa Anda tidak tinggal di rumah Han untuk makan malam hari ini? Conor Sue langsung menolaknya, tidak perlu, terima kasih atas niat baik Nyonya Ling. Saya pulang dulu, masih ada beberapa pasien yang menunggu di rumah. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Conor Sue berusaha untuk tidak menepati janjinya, Miao Chuisfeng masih tersenyum cerah saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Melihat Conor Sue hendak pergi, Lin Sailing, yang telah berdiri di sampingnya sepanjang waktu, buru-buru berkata, Bu, aku akan mengantar mereka. Sudah tepat bagiku untuk menemani Nindi Sue jalan-jalan. Miao Chuisfeng langsung setuju, dan berkata, baiklah, kalau begitu perhatikan keselamatanmu di luar. Aku tahu. Setelah itu, Lin Sailing menarik Nindi Sue yang berada di sampingnya dan berlari pergi. Conor Sue juga tertawa, Nyonya Ling, orang tua ini juga akan pergi. Melihat sosok Conor Sue yang pergi, Miao Chuisfeng menghela napas sekali lagi, Dr. Ilahi Sue, Anda orang yang baik. Tidak lama setelah Hutong membuat pengumumannya, keluarga Lin Sailing membeli rumah baru. Meskipun Taman Venus bukanlah distrik terkenal seperti Linhai, tempat tinggalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan gang-gang dan lorong-lorong lainnya. Dan sejak dimulainya liburan musim panas, Lin Sailing telah membawa Conor Sue untuk mengobati penyakit ayahnya. Awalnya, keluarga Ling masih ragu dengan identitas Conor Sue, mereka takut kalau dia penipu seperti itu. Namun, setelah beberapa kali akupuntur, luka di kaki ayah Lin Sailing mulai sembuh. Ini tentu saja merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga Ling. Mengenai keterampilan medis Conor Sue, seluruh keluarga Ling percaya padanya tanpa ragu. Baik Ling Kecheng maupun Miao Chuisfeng sangat gembira, bersukacita karena putri mereka benar-benar bisa bergaul dengan teman baik seperti Nindi Sue.
Ada beberapa kali Ling Keceng berlinang air mata dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa dia telah melahirkan seorang putri yang baik. Tidak meminta biaya pengobatan, tidak meminta uang, secara cuma-cuma, untuk mengobati penyakit ayah Ling, di mata semua orang di keluarga Ling, Conor Sue benar-benar seorang Tuo Hua yang hidup. Namun, pada saat ini, Conor Sue, Hua Tuo, menatap Nindi Sue dan Lin Sai Ling tanpa daya, yang keduanya berlari di depan, sama sekali tidak mempedulikannya. Orang tua itu mulai mengabaikan segalanya setelah menghabiskan obatnya. Setidaknya dia harus menjaga perasaan orang tua itu, bukan? Meskipun suaranya masam, orang bisa mendengar bahwa nada bicara Conor Sue dipenuhi dengan keakraban. Nindi Sue dan Lin Sai Ling, dua gadis kecil itu, tidak hanya berteman, tetapi mereka juga berteman dalam aliansi strategis. Jadi, hubungan antara mereka berdua seperti hubungan antara dua orang. Sejak liburan musim panas sekolah, Lin Sai Ling tidak bertemu Kevin Ye selama 2 minggu. Di satu sisi, itu karena kendali keluarga relatif ketat, jadi Lin Sai Ling tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Kedua, luka ayahnya belum membaik, jadi dia membutuhkan Lin Sai Ling untuk berbagi beberapa urusan keluarga. Namun meskipun begitu, Lin Sai Ling masih bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Kevin Ye dari merpati pos kecil itu. Misalnya, Kevin Ye membeli rumah besar di Kota Langit, atau Kevin Ye dan Mona Liu pergi ke Yunnan. Baru setelah mereka melarikan diri dan menyingkirkan Conor Sue, Lin Sai Ling dan Nindi Sue menghentikan langkah mereka. Sambil memegang tangan Nindi Sue, Lin Sai Ling terengah-engah 2 kali sebelum berbalik. Melihat Conor Sue belum menyusul, dia tersenyum misterius, dan bertanya pada Nindi Sue, izinkan aku bertanya padamu, Kevin Ye, apakah Kevin Ye sudah kembali dari Yunnan? Nindi Sue terkikik, dan bercanda, Kevin Ye, kamu hanya tahu bagaimana memikirkan orang itu, aku pikir kamu gila. Frost yang baik, katakan saja padaku, aku benar-benar ingin tahu. Lin Sai Ling menundukkan wajahnya, tampak menyedihkan saat dia memohon pada Nindi Sue yang ada di sisinya. Nindi Sue cemberut, baiklah, mengingat kau sudah lama tidak bertemu denganku, aku akan bersikap baik dan memberitahumu. Bicaralah. Lin Sai Ling tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang jahat itu sudah kembali dari Yunnan. Dia seharusnya sedang menikmati liburan musim panasnya di rumah besarnya sekarang. Nindi Sue berkata dengan ekspresi tidak senang. Mengetahui bahwa Kevin Ye telah kembali, Lin Sai Ling menjadi lebih tenang. Nindi Sue, apakah kau tahu di mana rumah baru Kevin Ye? Mata Lin Sai Ling menoleh saat dia menatap Nindi Sue dengan penuh harap dan rindu. Mulut Nindi Sue membentuk huruf O, lalu dia terkekeh, Lin Sai Ling, kau tidak mungkin ingin aku membawamu ke rumah Kevin Ye dan yang lainnya, kan? Biar ku beritahu, anak laki-laki biasanya tidak menghargai gadis yang mengantar sendiri ke depan pintu rumah mereka. Lin Sai Ling melihat nada suara Nindi Sue yang tenang, dan berkata dengan cemas, tapi, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Frost, ayo kita lihat saja. Satu saja. Saat dia mengatakan itu, Lin Sai Ling menjabat tangan Nindi Sue tanpa henti, Frost yang baik, berjanjilah padaku, Nindi Sue mencibir dan penuh perhitungan, hehe, Lin Sai Ling, tidak ada gunanya kau bersikap seperti anak manja kepadaku. Apakah kau bisa membawaku ke rumah Kevin Ye atau tidak akan tergantung pada penampilanmu hari ini? Lin Sai Ling mengangkat tangan kecilnya dengan senyum di wajahnya dan berkata, baiklah, selama kau bersedia membawaku ke sana, aku akan melakukan apapun yang kau katakan, oke. Melihat Lin Sai Ling seperti ini, Nindi Sue dengan cepat menepuk dahi Lin Sai Ling, kurasa kau benar-benar memiliki penyimpangan Ki, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hehe. Lin Sai Ling tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, gadis yang sedang jatuh cinta memang seperti ini, seperti ngengat yang mengabaikan keselamatannya sendiri, Lin Sai Ling pun sama. Nindi Sue dan Lin Sai Ling mengobrol sambil berjalan keluar dari gerbang Taman Bunga Emas, saling berpegangan tangan. Di kedua sisi jalan Taman Venus, 2 mobil dengan cermat mengawasi pergerakan distrik kecil itu. Sampai Nindi Sue dan Lin Sai Ling keluar dari kereta, seorang sosok paruh baya yang mengenakan kacamata hitam dan sebuah BMW dengan plat nomor asing tergantung di atasnya, akhirnya membuka jendela. Pria paruh baya itu memegang sebatang rokok di mulutnya sambil mengembuskan asap dengan senyum misterius di wajahnya. Anak muda di kursi pengemudi mendengus dan bertanya, kakak senior, mereka sudah keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria paruh baya itu tertawa dingin, untuk saat ini, jangan bergerak, kita akan membicarakannya setelah melihat situasinya. Si tua Conor Sue itu mungkin ada di dekat sini.
Kita akan mencari kesempatan untuk bergerak setelah kedua gadis kecil itu sendirian. Seperti yang diharapkan, tepat saat pria paruh baya itu selesai berbicara, Connor Sue berjalan keluar dari pintu masuk sektor kecil itu. Pria paruh baya itu segera menutup jendela, takut Connor Sue akan melihatnya. Namun, Connor Sue tampaknya merasakan sesuatu saat ia menyipitkan mata untuk melihat BMW itu. Setelah tertegun sejenak, Connor Sue mengusap matanya, lalu ia pergi sendiri. Pria paruh baya itu melihat sosok Connor Sue yang pergi dan akhirnya merasa lega. Ia sekali lagi membuka jendela, sangat dekat, aku hampir ditemukan oleh orang tua ini. Anak muda itu tertawa menghina, kakak senior, kita terlalu berhati-hati, dia baru berusia 10 tahun, apakah kita masih takut padanya? Jangan remehkan si tua Connor Sue ini. Meskipun dia adalah murid lembah Raja Pil, kultivasinya tidak lemah. Menurut informasi yang dapat dipercaya, dia setidaknya seorang ahli di tahap sapi harimau. Jika aku tidak takut dengan tingkat kultivasinya, aku akan langsung bergegas ke rumahnya untuk mengambil grimoire raja obatnya. Tahap sapi harimau, lelaki tua busuk ini. Anak muda itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Baiklah, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Mari kita tinggalkan si tua Connor Sue itu untuk saat ini, kita akan memilih kedua gadis itu untuk saat ini. Ketika satu-satunya cucu perempuan si tua itu ada di tangan kita, kita akan takut bahwa dia akan dapat menjungkir balikkan surga. Hehe, kakak senior benar. Pemuda itu memuji mereka sambil berbicara, sudut mulutnya hampir meneteskan air liur, tapi jujur saja, kedua gadis itu tidak jelek. Mereka keterlaluan. Kakak senior, setelah kita menang, sebaiknya kau biarkan aku bersenang-senang dulu. Pria paruh baya itu juga tertawa cabul, tentu saja, sudah lama sekali kita saudara seperguruan tidak berhubungan seks. Kita harus merayakannya dengan meriah malam ini. Aku sudah menyiapkan beberapa pertunjukan hiburan untuk kedua gadis ini. Saat dia mengatakan ini, pria paruh baya itu mengeluarkan botol obat kecil dan membuka tutup botolnya. Aroma lembut dan harum terus mengalir keluar dari tengah botol. Sial, kakak senior, ini adalah bubuk ajaib ekstrim, kau terlalu kasar. Mengapa kau tidak mengeluarkannya untuk dibagikan dengan sesama saudaramu? Hehe, aku telah membuatmu iri. Kau masih muda dan selalu memikirkan hal itu. Kakak senior, kita sama. Mengapa kau harus menertawakanku selama 50 langkah? Saat kedua junior itu berbicara, mereka diam-diam memahami satu sama lain dan mulai tertawa terbahak-bahak. C440 jenggot terpotong. Setelah meninggalkan Taman Bintang Emas, Nindi Sue dan Lin Sailing berpisah dengan lelaki tua itu. Connor Sue tentu saja kembali ke kediamannya, Villa Bulan Bintang dan Gunung Setengah. Di sisi lain, Nindi Sue dan Lin Sailing melakukan apa yang paling disukai gadis-gadis. Tidak lama setelah mereka berpisah dengan Connor Sue, Nindi Sue dan Lin Sailing segera membunuh jalan mereka ke lokasi CBD yang tidak jauh dari mereka. Kekuatan bertarung Nindi Sue jauh lebih baik daripada Lin Sailing. Sepasang kaki panjang terentang kencang. Nindi Sue memimpin jalan saat toko ini berjalan menuju toko itu seolah-olah tidak sedikit pun lelah. Menggoyangkan gaun berwarna merah muda di tangannya, dan membanggakan Lin Sailing, cepat lihat, apa pendapatmu tentang set pakaian ini? Seluruh pikiran Lin Sailing dipenuhi dengan Kevin Ye, bagaimana mungkin dia punya suasana hati untuk menemani Nindi Sue berbelanja. Melihat suasana hati Lin Sailing yang muram, Nindi Sue mendengus, Lin Sailing, dari awal sampai sekarang, kamu hanya tahu 2 kalimat, lumayan, sangat bagus, bisakah kamu memberiku beberapa saran yang membangun? Aku. Lin Sailing tidak berdaya. Saat Lin Sailing masih di sekolah, dia dikenal sebagai gadis cantik yang biasa-biasa saja. Pakaian yang dikenakannya ke sana kemari hanya terdiri dari seragam sekolahnya dan beberapa gaun yang relatif lama. Dari sudut pandang ini, dia sama sekali tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Nindi Sue. Oleh karena itu, menurut pendapat Lin Sailing, pakaian yang dipilih Nindi Sue semuanya sangat bagus. Lupakan saja, melihat betapa linglungnya dirimu, itu benar-benar membuatku bosan. Nindi Sue bergumam pada dirinya sendiri, melempar pakaian di tangannya dan pergi bersama Lin Sailing. Setelah mengikuti Nindi Sue keluar dari toko, Lin Sailing membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengatakan apapun. Nindi Sue jelas tahu apa yang dipikirkan Lin Sailing, jadi dia sengaja membuatnya khawatir. Berbalik, Nindi Sue menghadap Lin Sailing, dan terus melambaikan tangan kecilnya, Lin Sailing, kau harus tahu, misimu hari ini adalah menemaniku berbelanja untuk mencicipi semua jenis makanan lezat.
Jika aku bahagia hari ini, aku mungkin bisa membawamu ke rumah Kevin Ye besok. Jika kau selalu seperti ini, hehe, Lin Sailing merasa bahwa dia telah dimakan abis oleh Nindi Sue, dan hanya bisa menghela nafas tak berdaya, baiklah. Lebih seperti itu. Ayo pergi, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk membeli. Lin Sailing, bukan itu yang aku bicarakan tentangmu, tetapi kita para gadis harus memperlakukan diri kita sendiri dengan lebih baik. Jika Anda punya pakaian cantik, segeralah beli, jangan ragu untuk melepasnya. Ayo, aku akan memilih 2 set pakaian untukmu. Saat kau pergi ke rumah orang jahat itu, kau akan mengenakan 1 set pakaian baru untukku. Aku akan memastikan mata orang jahat itu berbinar. Saat Nindi Sue berjalan, dia berkata bahwa dia benar-benar telah mencuci otak Lin Sailing. Hanya surga yang tahu seperti apa rupa gadis sekolah biasa Lin Sailing setelah bersama Nindi Sue terlalu lama. Mereka berdua berjalan semakin jauh, langsung berjalan menuju kedalaman CBD. Suara mereka juga menjadi semakin jauh. Namun, baik Nindi Sue maupun Lin Sailing tidak menyadari bahwa saat ini, ada 2 pasang mata yang menatap mereka dari atas. Kedua orang ini sebenarnya tidak asing bagi Lin Sailing. Mereka berdua berusia 17 atau 18 tahun, dan meskipun salah satu dari mereka berkacamata, di balik permukaan lembut mereka ada senyum licik. Lin Sailing, dasar jalang, aku hanya khawatir tidak akan punya tempat untuk menemukanmu, tetapi karena kau menabrakku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bahkan jika kau adalah bunga yang patah, tuan muda ini tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Orang yang berdiri di lantai 2 dan berbicara tidak lain adalah Qiao Yu. Qiao Yu awalnya berencana untuk mengalahkan Kevin Ye dalam 1 pukulan selama turnamen sekolah, dan kemudian berhasil menarik perhatian Lin Sailing. Namun siapa sangka bahwa Qiao Yu tetap akan kalah telak dari Kevin Ye dalam kompetisi lari jarak jauh turnamen sekolah. Hal ini menyebabkan rencana Qiao Yu yang direncanakan dengan cermat untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu gagal sekali lagi. Setelah Qiao Yu menderita beberapa pukulan hari ini, hati yang penuh dendam benar-benar memenuhi hatinya yang bengkok. Qiao Yu tidak memiliki kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Dia siap menggunakan metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk membalas dendam pada Kevin Ye dan Lin Sailing, dan membuat mereka merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga mereka lebih baik mati. Pada saat ini, berdiri di samping Qiao Yu masih anteknya yang paling setia, Zhao Longxing. Namun, Zhao Longxing berbeda dari Qiao Yu, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan suaranya sedikit bergetar, Tuan Muda Yu, apakah kita benar-benar akan melakukan ini, kalau? Qiao Yu mendengus dingin. Bagaimana jika tidak ada kesempatan? Setelah mengatakan itu, Qiao Yu berbalik dan menatap Zhao Longxing dengan tatapan gelap. Zhao Longxing, apakah kamu takut? Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang juga. Aku, Zhao Longxing menundukkan kepalanya dan tergagap untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan Muda Yu, aku tidak akan pergi. Uang benar-benar bisa membuat orang menjadi gila, tetapi Zhao Longxing bisa melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang disebut rumah fasad ini. Mendengar ekspresi kesetiaan Zhao Longxing, wajah Qiao Yu langsung berseri-seri dengan senyuman, dan menepuk bahu Zhao Longxing dengan keras, benar sekali, itu aku, saudara laki-laki Qiao Yu yang baik. Saat dia berbicara, Qiao Yu tersenyum dingin dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Hei, apakah itu saudara macan kumbang hitam? Aku Qiao Yu, orang yang kuceritakan kepadamu terakhir kali, baiklah. Dia ada di lapangan bintang surgawi. Aku akan mengirimkan fotonya kepadamu sekarang, tentu saja, uangnya tidak masalah. Setelah berbicara sedikit lagi, Qiao Yu menutup telepon di tangannya, dan wajahnya yang menyeramkan menjadi lebih menyeramkan lagi. Kevin Ye, Lin Sailing, kalian berdua, pasangan anjing ini, aku, Qiao Yu, bersumpah bahwa aku akan mengembalikan rasa sakit yang telah kalian bawa kepadaku kembali kepada kalian. Kalian berdua tunggu saja, tunggu aku. Zhao Longxing berdiri di belakang Qiao Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melihat penampilan Qiao Yu yang tidak normal. Waktu tampaknya berlalu dalam sekejap mata bagi para gadis yang sedang makan dan jalan-jalan. Nindi Sue masih penuh minat sambil membawa tas besar dan kecil berisi barang-barang, saat dia berjalan melalui berbagai toko pakaian. Namun, Lin Sailing tidak dapat melakukannya, kakinya tampak dipenuhi timah dan bahkan tidak dapat melangkah 1 langkah pun. Lin Sailing memohon sambil melihat Nindi Sue yang HP-nya sudah melewati batas. Nindi Sue, kita sudah membeli pakaian senilai puluhan ribu dolar, kapan kita bisa beristirahat? Aku tidak bisa berjalan, aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi.
Semangat Nindi Sue yang tinggi dan perkasa segera dikalahkan. Setelah mendengar kata-kata Lin Sailing, Nindi Sue menoleh dengan sedih. Lin Sailing, kamu benar-benar sampah dengan hanya 5 poin dalam kekuatan bertarung. Kamu hanya berkeliaran untuk waktu yang singkat dan kamu sudah tidak bisa berjalan lagi. Lin Sailing berkata dengan emosional, waktu yang begitu singkat. Frost, sekarang, sudah jam 4. Kita sudah berkeliaran selama beberapa jam. Nindi Sue melambaikan tangannya, baiklah, aku benar-benar tidak tahan denganmu lagi. Ayo cari tempat untuk duduk dan makan. Berbicara tentang makan, Nindi Sue menjadi bersemangat sekali lagi. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan misterius, aku mendengarnya, tidak buruk bagi rumah yang tidak jauh dari sini untuk makan makanan palsu. Ayo kita ke sana sekarang. Sambil berbicara, Nindi Sue membawa 7 hingga 8 tas besar di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia meraih Lin Sailing dan langsung bergegas keluar. Tidak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan area CBD dan tiba di jalan utama, siap untuk menghentikan mobil. Pada saat yang sama, BMW dengan plat nomor asing itu juga mendekat dan berhenti di sisi jalan yang lain. Pria paruh baya itu membuka jendela, mengamati segala sesuatu di sisi yang berlawanan. Seorang sosok paruh baya dengan kacamata hitam dan cincin asap di mulutnya berbicara di telepon, hadirin sekalian, kedua gadis itu telah keluar. Kalian berdua pergi dan tangkap kedua gadis itu segera, dan kemudian tunggu perintahku. Mengerti, mengerti. Tepat ketika pria paruh baya dan teman-temannya hendak menyerang, sebuah mobil yang penuh dengan debu tiba-tiba keluar dari sisi kiri jalan. Mobil itu sangat cepat dan langsung melaju ke arah Nindi Sue dan Lin Sailing yang berada di sisi jalan. Nindi Sue bereaksi dengan cepat dan mendorong Lin Sailing menjauh, sementara tubuhnya sendiri jatuh ke arah lain. Santana mengerem dengan cepat, dan berhenti tepat di antara Lin Sailing dan Nindi Sue. Kemudian, pintu terbuka, dan dua pria berpakaian hitam dengan cepat turun dari kereta. Salah satu dari mereka menutup mulut Lin Sailing, sementara yang lain dengan paksa menyeret Lin Sailing ke atas kereta. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju Lin Sailing. Ketika Nindi Sue berdiri lagi dengan gerakan memutar tubuhnya, sedan Santana itu tiba-tiba menyala dengan suara wuwu, dan pergi dalam kepulan debu. Nindi Sue mengejar sekitar 100 meter dengan marah. Sambil mengejar, dia berteriak, hei, kalian, siapa kalian? Turunkan Lin Sailing, turunkan Lin Sailing. Namun, ada batas untuk tenaga manusia. Tidak peduli seberapa bagus fisik Nindi Sue, dia tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari mobil. Dia hanya bisa melihat mobil itu pergi. Sedangkan di sisi lain jalan, pria paruh baya yang mengenakan kacamata hitam dan hendak menyerang Ye Zichen sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cincin asap di tangannya jatuh ke tanah dengan ekspresi konyol di atasnya. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu mengumpat, F***, potong jenggotku. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun bocah kecil itu telah dibawa pergi, cucu perempuan Connor Sue masih ada di sekitar, haruskah kita? Apa yang kau inginkan? Tidakkah kau lihat gadis yang memegang teleponnya sedang menelepon polisi sekarang? Untuk bergegas pada saat ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tiba-tiba, pria paruh baya itu menggertakkan giginya dan berkata, beritahu rekan-rekan magang kita bahwa kita harus pergi. Kita akan mencari kesempatan lain-lain kali. Sialan, kali ini, keberuntungan gadis itu benar-benar bagus. Hehe, dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Sebenarnya, pria paruh baya ini juga takut pada dirinya sendiri. Nindi Sue tidak memanggil polisi, tetapi malah menelepon Kevin Ye. Lin Sailing ditangkap secara misterius. Dalam situasi panik seperti ini, orang pertama yang dipikirkan Nindi Sue bukanlah polisi atau kakeknya sendiri, melainkan Kevin Ye.